Halo semuanya, para pejuang SMUP Unpad. Kembali lagi kita akan bahas soal penilaian numerik. Part yang sebelumnya, nomor 1 sampai 10 udah kita bahas. Lalu part yang kedua udah kita bahas juga, nomor 11 sampai nomor 20. Nah, video ini kita akan bahas soal nomor 21 ke bawah ya. Nah, di sini soalnya tentang aljabar. Oke, kita langsung aja bahas ya nomor 21. Di sini ada X dan Y, katanya bilangan bulat gitu ya. Dan memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, maka hubungan X dan Y berapa gitu ya. Nah, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Itu adalah bilangan bulat. Jadi bukan bilangan yang koma-komaan dan bukan bilangan pecahan gitu ya. Nah, di sini X kurang dari 6 dan lebih dari 4 ya. Nah, bilangan bulat yang kurang dari 6 dan lebih dari 4 adalah 5. Jadi X-nya adalah 5. Lalu Y-nya di sini kurang dari 7 dan lebih dari 5. Bilangan bulat yang kurang dari 7 dan lebih dari 5 adalah 6 ya. Jadi di sini Y-nya sama dengan 6. Jelas hubungannya adalah Y lebih besar daripada X yang B ya. Oke, gampang ya. Lanjut nomor 22, X-nya adalah setengah, Y-nya adalah 2%. 2%, persen itu kan penjangannya adalah per 100 ya. Jadi 2 per 100. 2 per 100 adalah 0,02. Nah, X-nya setengah atau 0,5. Jelas X-nya lebih besar daripada Y ya. Lanjut nomor 23, A-nya di sini ada A. A itu adalah 57 pangkat 2023 dikurangi 57 pangkat 2022. B-nya adalah 57 pangkat 2022. Nah, jadi di sini teman-teman jangan panik ya. Ini angkanya sangat besar. Ini pengecoh aja. Coba kita kerjakan pelan-pelan. A itu sama dengan 57 pangkat 2022 bisa kita pecah jadi 57 pangkat 1 dikali 57 pangkat 2022 ya. Karena kalau perkalian ya, kalau bilangannya sama maka pangkatnya dijumlahin gitu kan ya. Jadi 1 ditambah 2022 adalah 2023. Ini dikurang 57 pangkat 2022. Nah, di sini ada angka yang sama ya. Ini dan ini sama kan ya. Jadi bisa kita tuliskan sama dengan 57 pangkat 2022. Kita kasih tanda kurung. Nah, ini udah kita taruh di depan, maka sisanya tinggal ini ya. 57 pangkat 1 ya 57 gitu ya. Terus ini kita udah taruh di sini ya. Jadi sisanya kan nggak ada. Kalau nggak ada, tulis aja 1 ya. Jadi min 1. Nah, jadi ini sama dengan 57 pangkat 2022. 57 kurang 1 adalah 56. Kali 56. Nah, itu adalah A-nya ya, bentuk sederhana dari A. Sekarang yang B itu sama dengan 57 pangkat 2022. Nah, jelas ya hubungannya adalah A lebih besar daripada B. Kenapa? Karena A di sini yang 57 pangkat 2022-nya dikaliin dengan angka 56. Jelas lebih besar kan ya daripada B. Oke, next selanjutnya nomor 24. X di sini penjumlahan dari angka desimal seperti ini dan Y-nya adalah 10. Hubungannya apa ya? Nah, di sini teman-teman jangan hitung secara detail ya. Ini hitung kasaran aja. Jadi kita jumlahin dua angka aja ya. Di satu angka di belakang koma biar cepat ya. Jadi 2,1 ditambahin dengan 3,2 dijumlahin dengan 4,8. Nah, ini kita jumlahin 1 tambah 2 3, 3 tambah 8, 11 ya, 11, 1 taruh di sini, kita jumlahin 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10 ya, 10, komanya turun. Nah, jadi Y itu, X itu adalah 10,1. Jelas ya X lebih besar daripada Y.
Oke, next nomor 25. A adalah 4B, B adalah 2 kali C, maka yang ditanya C nyatakan dalam A. Oke, di sini kita tulis dulu A sama dengan 4B. Nah, B-nya itu adalah 2 kali C. Kita masukin aja ini ke sini ya. Jadi A sama dengan 4 dikali dengan B-nya itu adalah ini 2C gitu. 2C. Jadi A sama dengan 4 kali 2C 8C ya. Nah, dapat C-nya. Berarti C sama dengan A dibagi 8 ya. Adalah yang C jawabannya. Oke. Nomor selanjutnya nomor 26 ke bawah tentang aritmatika tapi dalam bentuk soal cerita ya. Di sini ada kelompok anak 22 orang senang membaca majalah, 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang keduanya. Yang ditanya adalah jumlah anaknya berapa. Oke, jadi di sini ada dua kelompok ya. Ada kelompok yang suka membaca majalah. Kita tulis aja MA ya. Terus ada kelompok yang suka bermain musik. Kita tulis aja MU ya. Nah, irisannya 20 anak. Jadi yang suka keduanya itu adalah ada 20 anak. Kita tulis di sini irisannya ya. 20. Nah, jadi yang suka majalah aja tapi nggak suka musik ada 2 orang ya. Karena di sini kan yang suka membaca majalah kan 22 orang. Nah, 20 diantaranya suka juga bermain musik. Jadi ada 2 orang yang dia suka baca majalah doang tapi nggak suka bermain musik. Oke, jadi di sini yang suka bermain musik aja dan tidak suka membaca majalah ada 8 orang ya. 8 orang. Kenapa? Karena di sini 28 anak suka bermain musik, 20 diantaranya juga suka membaca majalah. Jadi yang suka bermain musik aja adalah 8 orang. Nah, jadi jumlah anaknya kita jumlahin aja ini ya. 2 tambah 20 tambah 8 berarti 30 anak. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, selanjutnya di sini ada 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000. Harga 25 baju berapa? Nah, 3 lusin itu sama aja dengan 3 dikali 12 ya. Satu lusin itu kan 12 buah ya. Jadi sama dengan 36. Jadi 36 buah baju itu harganya 990. Berarti satu harga bajunya berapa? Nah, berarti tinggal dibagi aja ya. Harga baju ya, harga satu baju sama dengan ini ya, 990.000 dibagi dengan 36. Ini bisa dihitung, kita sederhanain aja ya. Kita sederhanain, sama-sama bisa dibagi 9 kan ya. Ini dibagi 9 jadinya 11 ya. 11 ini dibagi 9 jadinya 4 ya. Nah, ini 110.000 dibagi 4. Ini teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kalau kita hitung nilainya adalah 275.000. Nah, ini adalah harga satu baju. Yang ditanya adalah 25 baju. Nah, berarti dikaliin aja ya ini dengan ini ya. Jadinya dikali 25 jadinya 687.500. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya nomor 28. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Jadi 130 meter kain itu untuk 40 potong ya. 40 baju gitu ya. Lalu di sini yang tersedia 312 meter. Nah, yang ditanya adalah untuk berapa baju sih gitu ya. Nah, ini caranya kita kaliin aja ini ke sini ya. Jadi 130 kali X sama dengan ini dikali dengan ini.
Jadi 312 dikali 40. Nah, dapat ya nilai X-nya. X sama dengan 312 dikali 40 dibagi 130. Ini kita sederhanain aja. Sederhanain dulu ya, ini coret. Kalau udah nggak bisa disederhanain, berarti dikaliin manual aja ya. Ini 312 kali 4 lalu dibagi 13. 312 dikali 4 dibagi 13 itu nilainya adalah 96. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, nomor selanjutnya dalam suatu tes ya. Ini kalau yang jawab benar dikasih nilai 2, yang jawab salah kasih min 1, yang soal yang tidak dijawab itu 0. Ada 100 soal, Tono menjawab 82 soal benar, 8 soal tidak dijawab dan sisanya salah. Nilainya berapa gitu ya. Jadi nilainya sama dengan nilai si Tono sama dengan 82 yang benarnya. Nah, dikali 2 ya, karena setiap soal yang benar poinnya adalah 2. Jadi dikaliin 2 ditambah dengan yang tidak dijawab kan 8 ya. 8 dikali dengan 0 ya kalau tidak dijawab. Ditambah dengan sisanya, berarti dari 100 soal sisanya adalah 10 ya. Kan 82 ditambah 8 itu 90. Berarti sisanya 10. Nah, sisanya itu yang dijawab salah ya. 10 dikali yang salah itu min 1 skornya. Jadi ini sama dengan 82 kali 2 adalah 164 gitu ya. Ditambah 0 dikurang gitu ya. Ini 10 kali min 1 min 10. Jadi ini sama dengan 154 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, nomor terakhir, si Tono menjual motor harganya 6 juta. Tono mendapat untung 25%. Harga belinya berapa gitu ya. Nah, ini kita hitung pakai rumus keuntungan ya, persentase keuntungan. Rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli gitu ya, dibagi harga beli. Nah, kita masukin keuntungannya kan 25%. 25% sama dengan harga jualnya 6 juta. 6 juta atau 6 juta dikurangi harga beli. Harga beli kita singkat aja pakai huruf X ya. X bar harga belinya X. 25% itu berarti 0,25 ya. Karena 25% sama aja dengan 25/100. 25% sama dengan 25/100 atau sama dengan 0,25. 0,25 sama dengan 6 juta min X per X. Ini dikaliin dengan ini jadi 0,25X sama dengan 6 juta min X. Ini pindah ke sini jadi ditambahin ya. Awalnya negatif, kalau pindah ruas jadi positif ya. Jadinya 1,25X sama dengan 6 juta. Nah, jadi X-nya dapat ya 6 juta dibagi 1,25. Kalau kita hitung 6 juta dibagi 1,25 adalah 4.800.000. Apakah ada jawabannya? 4.800.000 ada ya yang D. Oke, itu adalah soal-soal latihan untuk penalaran numerik ya. Kurang lebihnya tipenya seperti ini. Terdiri dari latihan aritmatika soal cerita gitu ya. Terus ada aljabar dasar, lalu ada aritmatika sederhana, terus ada pola bilangan dalam bentuk gambar dan pola bilangan ya. Nah, oke, kita akan lanjut lagi tipe soal yang selanjutnya, yaitu kemampuan memahami bacaan, berpikir logis dan analitis, dan penalaran figural. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa
nantikan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.